Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para mahasiswa dari kelas hukum pidana Pak ini, kuliah hari ini kita ngambil temanya mengenai penyertaan ya, atau deal naming. Deal naming. Ya, penyertaan. Seperti percobaan yang kita ajarkan hari Senin kemarin, ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kita mengenai tindak pidana yang bersifat khusus. Percobaan harusnya tidak perlu ada, karena sudah ada pengaturan mengenai delik yang bersifat selesai. Delik itu dikatakan selesai karena sudah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang bersangkutan. KUHP juga pada awalnya memahami bahwa kejahatan itu bersifat perorangan dan melakukan hanya satu kejahatan. Tapi kenyataan di masyarakat pelakunya bisa lebih dari satu orang, kemudian perbuatannya juga bisa lebih dari satu perbuatan. Jadi ada kekhususan dalam mempelajari percobaan, penyertaan, perbarengan, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk hari ini penyertaan dari kata-kata serta. Kalau kita ada kata serta itu kan misalnya contoh menyertai, berarti kalau itu minimal lebih dari satu, menyertai peserta. Nah, sama dengan penyertaan atau deal naming. Ini ada beberapa istilah ya, istilah yang sering kita pakai penyertaan. Kemudian juga ada dari pandangan tresna, turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, utreh. Ya, nanti kamu harus memahami ini, ya, meskipun kita hanya lebih menganut satu istilah yaitu penyertaan. Kemudian istilah ini juga ada yang menggunakan dalam bahasa Belanda, deelneming, complicity, teilname, titermeerheid, dan participation. Ya, baik dalam bahasa Perancis maupun dibaca dalam bahasa Inggris. Ketentuan hukum yang kita akan pelajari adalah dalam bab 5 buku 1 KUHP, penyertaan dalam tindak pidana. Jadi tindak pidana yang dilakukan, tindak pidana yang terjadi itu pelakunya lebih dari satu, ya. Tetapi dia mewujudkan satu delik. Nah, ini istimewanya. Kalau di dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat reguler itu satu orang melakukan satu kejahatan itu. Tapi ini ada satu tindak pidana, tapi pelakunya lebih dari satu. Bagaimana hukum pidana mencoba ya, mengatur mengenai pelanggaran atau kejahatan hukum pidana yang modelnya seperti itu. Ya. Diatur dalam pasal 55, kalau kalian bisa membaca, gunakan bacaan ini, kalau nggak bisa ya digunakan membaca KUHP. Di pidana, jadi bahasa pertama adalah dipidana, diancam dengan pidana, dihukum. Ya. Berarti ada makna kalau dia dipidana adalah perbuatan yang terlarang, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Sebagai apa? Dipidana sebagai dader, sebagai pembuat suatu tindak pidana. Jadi kita melihat di dalam penyertaan yang kita pelajari pertama kali adalah dader atau pembuat. Ya. Jadi diingat-ingat. Jadi pasal 55 ayat 1 ke 1. Pasal 55 ayat 1 ke 2. Nanti ada pembedanya. Ini adalah dasar hukumnya. Jadi kita menyebutkan pasal ini dalam satu helaan nafas.
Ya, pasal 55 ayat 1 ke 1. Pasal 55 ayat 1 ke 2. Jadi di sini para mahasiswa sekalian, ada satu person ya, subjek hukum, subjek pelaku tindak pidana yaitu dader atau pembuat. Dipidana sebagai pembuat atau dader suatu tindak pidana. Jadi tindak pidana itu masih berupa suatu. Tapi yang jelas salah satu pelakunya dia sebagai masuk kategori sebagai pembuat atau dader. Suatu tindak pidana boleh pencurian, boleh pembunuhan, boleh penganiayaan, apapun. Suatu tindak pidana yang diatur di mana? Di dalam buku 2 mengenai kejahatan dan buku 3 mengenai pelanggaran. Ya. Apa itu yang ke-1? Mereka yang melakukan. Jadi kata-kata mereka itu menunjuk kepada mereka ini orangnya lebih dari satu. Ya. Bahkan mereka itu bisa sekelompok, serombongan, ya, orang ya, yang melakukan. Ingat, jadi mereka ini sama-sama melakukan dalam konteks mewujudkan delik. Tapi juga mereka yang menyuruh melakukan. Ya. Atau seseorang yang menyuruh melakukan seorang yang lain atau menyuruh lakukan orang banyak. Jadi ada dia sendiri yang melakukan, ada orang itu menyuruh melakukan. Jadi ada pihak yang menyuruh, ada pihak yang disuruh melakukan perbuatan tindak pidana. Dan yang turut serta melakukan perbuatan. Turut serta itu maknanya apa? Mereka bersama-sama mewujudkan suatu delik. Saya ulangi lagi ke-1, mereka yang melakukan berarti dalam penyertaan itu mereka sama-sama melakukan. Contoh, ya, sudah ditemukan oleh polisi kurang lebih 7 pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando. Masih ingat tanggal berapa kemarin? Jadi ada demo mahasiswa di gedung DPR MPR RI, kemudian dihadiri oleh salah satu dosen FISIP dari ilmu komunikasi, Pak Dr. Ade Armando. Ya. Kemudian ada semacam bagian dari para pendemo itu mengejar kepada Pak Ade Armando yang hadir di situ, dipukuli. Ya. Entah ada historis apa dari orang-orang itu terhadap Ade Armando, sehingga mendorong mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Ade Armando. Ya, seperti itu. Nah, mereka itu melakukan. Ya, mereka itu melakukan. Sama-sama untuk mewujudkan delik penganiayaan. Itu namanya mereka melakukan. Tetapi mungkin juga ada satu orang yang dikatakan sebagai aktor intelektualis yang menggerakkan mereka. Apakah dalam konteks menyuruh melakukan, atau nanti dalam keduanya itu bersifat menganjurkan, atau orang yang menyuruh ini juga turut serta untuk mewujudkan delik penganiayaan terhadap korban Ade Armando. Itu para mahasiswa. Ya. Dikaji dari hukum pidana, bagaimanapun Ade Armando itu adalah korban. Para pemukul Ade Armando itu adalah pelaku. Baik dari masing-masing satu persatu itu, ataukah dalam sebagai sebuah suatu kelompok menjadi mereka mewujudkan delik penganiayaan. Yang kedua adalah selain mereka,
mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan. Ada yang mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu. Sering zaman demo itu ini statusnya sebagai provokator. Orang yang menggerakkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Bisa berbentuk barang maupun uang. Bahkan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ya. Misalnya komandan militer menggerakkan anak buahnya untuk mendatangi Mapolsek, ya, karena ada anak buahnya yang dimarahi, diomeli oleh petugas Polsek pada waktu ada razia mengenai lalu lintas. Karena tidak terima untuk dimarahi, diomeli, lapor kepada pimpinannya, pimpinannya menggerakkan tentara-tentara yang ada di lingkup kekuasaannya, ya, sebagai pemegang martabatnya, menggerakkan mereka. Untuk melakukan apa? Bisa dengan kekerasan, ya, kekerasan fisik, ancaman atau penyesatan. Ancaman itu bersifat verbal, dan penyesatan terhadap informasi. Ya. Jadi sebetulnya ada kepentingan pribadi yang ditunggangi dalam menggerakkan masyarakat tersebut. Contoh, calon calon kepala desa yang kalah pemilihan Kades. Karena kalah, menggerakkan anggotanya, menggerakkan pendukungnya untuk merusak tempat dilakukannya perhitungan suara, atau mendatangi rumah dari calon yang menang, dilakukan perusakan terhadap rumah dengan segala isi yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini kadang-kadang kekerasan itu bisa muncul, ya, seperti itu. Atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Memberi kesempatan itu ya diberikan peluang untuk melakukan perbuatannya. Bisa jadi orangnya itu ada di dalam rumah yang mau dicuri oleh kelompok dia. Kasih kesempatan, kasih sarana, ya. Kunci ditinggal di luar pintu, atau informasi mengenai jam berapa si bapak ini pergi berangkat ke kantor, jam 4 pagi. Karena kalau hari Senin pagi itu kan yang bekerja di Waikanan, bekerja Tulang Bawang Barat, bekerja di mana itu yang agak jauh, pesisir barat, Lampung Barat, itu kan berangkatnya pagi-pagi. Misalnya seperti itu. Adik iparnya yang tinggal di situ itu mungkin karena punya dendam, menggerakkan teman-temannya untuk merampok rumah kakaknya. Ya, semuanya bisa terjadi, ya, para mahasiswa itu. Dia memberi kesempatan, memberi sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dia sendiri sebagai aktor intelektualis menggerakkan, ya, menyalahgunakan, menjanjikan, memberi sesuatu kepada orang-orang untuk disuruh melakukan perbuatan. Ini hati-hati, karena ada kemiripan, makanya yang Pak Heni cetak tebal itu ada yang menyuruh melakukan, ada menganjurkan orang lain, posisinya sama. Tapi apa bedanya antara keduanya itu? Jadi ada aktor intelektualis, aktor fisikus, tetapi beda dalam menyuruh melakukan dengan menganjurkan orang lain. Ya, nanti dicermati berikutnya. Terhadap penganjur,
Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Ya. Misalnya contoh, anjurannya hanya untuk memberikan pelajaran, ya, agar dia tidak menggoda adik perempuannya lagi, misalnya begitu. Tapi yang disuruh menafsirkan memberi pelajaran itu selain dipukuli, diinjek-injek, kemudian dibunuh. Ya. Apakah itu masih terkait dengan penganjuran kepada orang lain? Ataukah sudah melampaui batas dari penganjuran itu. Kemudian pasal 55, semua yang kita bicarakan itu dalam kerangka dader atau pembuat. Ada di dalam pasal pembantu, jadi ada pelaku utama, ada pelaku pembantu, karena kejahatan juga sering seperti itu. Ya. Ada orang yang membantu, memberikan info, memberikan keterangan. Dia sebagai mata-mata spionasenya yang ada di kampung itu. Ya. Ini bapaknya ini agak ceroboh kalau parkir motor. Sampai tengah malam kadang-kadang pintu gerbangnya belum dikunci. Rumahnya juga belum ditutup. Nah, ini kadang-kadang ada mata-mata yang ada di kampung itu, ya, memberikan informasi kepada teman-temannya untuk apa? Mengeksekusi terhadap rencana tindak pidana perampokan atau pencurian atau curanmor dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada yang membantu, ada pelaku utamanya. Nah, dalam pasal 56 ini dipidana sebagai pembantu medeplichtig suatu kejahatan. Memang kadang-kadang perumus undang-undang itu tidak konsisten ya. Di atas digunakan suatu tindak pidana, di bawah suatu kejahatan. Kita sebagai pembaca, kita sebagai orang yang menggunakan hukum itu bisa memahami dengan seluas-luasnya. Ya. Kalau kejahatan biasanya berbeda dengan pelanggaran. Tetapi antara kejahatan dan pelanggaran dijadikan satu, namanya tindak pidana. Gitu ya. Nah, bagaimana pembantu itu ada? Apabila itu yang ke satu mereka sengaja. Sengaja itu ukurannya apa? Rosa fisca. Apa ukuran dari sebuah sengaja yang kita tanyakan kemarin dijawab oleh Septi ya. Apa Rosa? Apa itu sengaja? Dolus, Pak. Sengaja dolus, betul. Kalau culpa? Kalau culpa itu lalai, Pak. Lalai atau? Lalai atau alpa. Ya, Pak, alpa. Atau alpa ya. Baik. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Pak ini sering menggunakan istilah pada saat ya, kejahatan itu dilakukan. Jadi pada waktu kejahatan itu dilakukan, dia melakukan pemberian bantuan. Contoh tadi, adik iparnya itu memang orang yang tidak bisa diberi untung, malah menjadi pengkhianat dalam keluarga kakaknya dan kakak iparnya. Dia memang terkesan tidak melakukan kejahatan, tetapi dia memberikan kesempatan, sarana, keterangan agar lebih mudah, lebih leluasa dilakukannya kejahatan. Jadi ada ukuran. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, pada saat kejahatan dilakukan. Oke. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, biasanya sengaja memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan kejahatan itu sebelum kejahatan dilakukan. Pada saat membangun permufakatan jahat itu ada rencana-rencana yang dibicarakan oleh mereka.
Nanti si A tugasnya sebagai apa, si B, si C, si D, ya. Itu menjadi apa ya, semacam pembagian tugas untuk melakukan 9 juta di kejahatan. negeri mending di swasta. Apa itu? Ada namanya organisasi atau manajemen di dalam melakukan kejahatan. Kalau kalian senang melihat sinetron preman pensiun, itu seringkali Kang Mus ya, yang sudah mendapatkan amanah dari Kang Bahak mengorganisir bagaimana Ujang dan teman-temannya itu bergerak sesuai dengan perintah organisasi. Ya. Sampai sekarang, sampai dengan biasanya puasa ini episode yang ke-6 itu muncul ini. Ini kok nggak jadi muncul, apa memang betul-betul sesuai rencana sebelumnya menghentikan preman pensiun gitu ya. Nah, di dalam pembantuan, kembali ke pembantuan itu yang perlu dipahami adalah pada saat dan sebelum kejahatan itu dilakukan. Oke. Untuk materi yang berikutnya itu sebagai tambahan informasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh mahasiswa, silakan. Sebagai pengertian awal ini sangat penting untuk memahami penyertaan agar kalian nanti menjadi ahli hukum yang tidak boleh salah. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Hifari. Terkait yang tentang apa membantu untuk melakukan kejahatan itu, Pak, kalau misalkan kita nih, Pak, di jalan, terus ada perampok, kita itu misalkan kalau kita nggak ngebantu kita, dia diancam, Pak. Itu kita bisa termasuk dalam ngebantu nggak, Pak? Karena kan kita kalau misalkan nggak ngebantu, kita diancam bakal dibunuh atau gimana gitu loh, Pak. Dalam suatu kejahatan itu, Pak. Iya, itu namanya kondisional gitu ya. Kondisional, apakah masuk kategori sebagai pembantuan di dalam kejahatan itu dilakukan? Nanti pihak penyidik akan melakukan pengukuran dan penilaian. Ya, ceritamu itu kan sama, misalnya narapidana ini ada yang sudah menyiapkan untuk melarikan diri. Satu ruang kamar tahanan itu isinya 10. Kemudian semuanya dipaksa untuk rame-rame untuk kabur melarikan diri dari ruang pidananya. Lari dari lembaga pemasyarakatan. Ya semuanya nanti akan masuk kategori sebisa masuk dalam konteks pembuat ataukah pembantuan. Ya. Jadi, tetapi nanti pada waktu dilakukan pemeriksaan, polisi akan bisa dengan tegas menggariskan mana yang menjadi pembuat, mana yang menjadi pembantuan maupun tidak pembuat dan tidak pembantuan. Misalnya contoh ada orang yang memang tidak mau, dia juga tidak ikut menyiapkan dari awal. Bahkan dalam omongan-omongan di dalam ruangan itu ya, dia sering mengoreksi. Ini nanti kamu bisa lari, tapi dampaknya kepada kami yang digebukin, kami yang dipukulin karena dianggap tidak melaporkan apa yang kamu perbuat. Itu hal yang wajar gitu ya dalam setiap kejadian gitu ya. Tapi nanti polisi akan melakukan pemeriksaan dalam kerangka mengukur dan menilai mengenai status hukum dari ke-10 orang yang semuanya disangka didakwa sebagai orang yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Jadi seperti itu ya, Gifari ya. Iya, Ada yang lain? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Pak ini masuk ke dalam pengertian penyertaan ya. Bisa kalian baca ya. Apa itu pengertian penyertaan yang tidak jauh beda dengan Pak ini yang sampaikan tadi. Oke, kalau saya boleh masuk di dalam orang atau ahli hukum memberikan satu komentar pandangannya terhadap penyertaan.
Ini sebetulnya kan sama dengan percobaan. Kenapa harus ada penyertaan gitu ya? Padahal di dalam pasal-pasal yang lebih bersifat individu, baik pelaku maupun perbuatannya, satu perbuatannya itu sudah cukup. Nah, kalau ada penyertaan, bagaimana dengan pembagian tugasnya? Siapa yang perlu dipidana yang lebih berat? Siapa yang dipidana lebih ringan? Itu yang sering disebut dengan disparity of sentence ini ya, disparitas pidana gitu. Makanya kalau kalian membaca putusan atau di dalam media koran, pelaku curanmornya itu ada 3. Tapi kenapa di antara ketiga orang itu pidananya tidak sama? Karena kontribusi dan kualitas perbuatannya antara ketiga orang itu berbeda. Ini yang perlu dipahami ya. Nah, makanya di dalam penyertaan itu ada yang disebut dengan Strafausdehnungsgrund, dasar memperluas dapat dipidananya orang. Jadi yang dijadikan alasan itu adalah orang, sifat tercelanya dari orang, sifat berbahayanya dari orang, sifat merugikannya dari para orang tersebut, para pelaku tindak pidana. Ini yang mau dilihat oleh Simon van Hattum dan Hazewinkel Suringer. Ada orang, kenapa harus ada penyertaan? Karena untuk melihat dari sisi dapat dipidananya orang. Tapi juga ada yang dari Tat, Bestandsausdehnungsgrund, dapat memperluas dipidananya perbuatan. Kalau yang satu sebagai suatu ini, orangnya di sini adalah perbuatannya. Jadi orientasinya berbeda. Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana. Penyertaan merupakan suatu delik hanya dalam bentuknya yang istimewa. Hampir sama dengan percobaan. Ya. Pembagian penyertaan pada hakikatnya ada 2, pembuat dan pembantu. Sama dengan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Silakan dibaca sendiri. Nah, yang perlu Pak Heni dorong adalah penyertaan menurut KUHP Indonesia. Saya sudah Pak Heni bacakan, bicarakan. Ada pasal 55 mengatur mengenai pembuat atau dader. Di dalamnya ada pelaku, ada yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta. Dan pasal 55 ayat 1 keduanya, yaitu penganjur. Uitlokker. Ada pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Coba dibaca, pleger, pleger, diikuti, pleger, pleger, jangan play, pleger, pleger, ya, pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Uitlokker, ya, uitlokker. Jadi dalam dader itu ada pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Pak ini sering menyingkat PDMU. Jadi dalam pembuat atau dader itu ada pleger, doenpleger, medepleger, dan uitlokker. PDMU. Nah, yang keduanya pembantu atau medeplichtig. Diatur pasal 56 itu ada 2, hanya ada 2. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan. Jadi ada 2 aspek saat kejahatan dilakukan, saat kejahatan belum dilakukan. Jadi momentumnya itu pada waktunya dan sebelum kejahatan dilakukan. So,
Tidak ada pembantuan setelah kejahatan dilakukan. Yang ada dalam rumusan KUHP itu adalah pada saat dan sebelum kejahatan dilakukan. Tidak ada pembantuan dalam bentuk setelah kejahatan dilakukan. Ya. Oke, kita masuk pembahasannya. Pembuat, apa itu pembuat atau dader? Tiap orang yang menimbulkan akibat. Tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Maka pembuat itu dipandang sebagai pelaku utama. Kenapa? Karena dialah orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Misalnya akibat dari perbuatannya itu apa? Terpenuhinya rumusan pasal 362 KUHP. Berarti dialah sebagai pelakunya, sebagai pembuatnya untuk terjadinya tindak pidana pencurian. Ya. Nah, kalau begitu orang yang bukan pembuat tidak dapat diancam dengan pidana. Karena dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Meskipun di kenyataannya ada yang namanya joki. Ya, seperti joki ujian SNMPTN, SBMPTN ada. Bahkan beberapa kasus itu narapidana digantikan sama orang lain. Pelakunya digantikan oleh orang lain. Tentunya dengan pembayaran, dengan kompensasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka yang disebut dalam pasal 55 di atas adalah pembuat. PD, MU pleger, Dun pleger, Medepleger, dan Udloker. Itu yang dikatakan sebagai ini. Pembuat hanyalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Jadi hanya pembuat material saja. Tapi juga ada yang mengatakan mereka yang tersebut dalam pasal 55 hanya dipandang sebagai pembuat. Jadi hanya disamakan dengan dader. Itu pandangannya dari itu. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan pleger. Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat. Ya, ini demi keadilan dan demi kepastian hukum. Harus tegas, harus jelas siapa yang menjadi pembuat atau siapa yang menjadi pleger di dalam kejahatan tersebut. Cara berpikir kita gampang saja, bahwa dalam penyertaan itu terbagi antara pembuat dengan medepliktif, dengan pembantu. Mana yang sebagai pembuat PDMU, mana yang sebagai pembantu SASE pada saat dan sebelum kejahatan dilakukan. Udah itu aja, nanti gampang. Karena pandangan-pandangan ini kadang-kadang sulit dipahami oleh mahasiswa. Karena pengertian pembuat dengan pelaku itu hampir mirip sama gitu ya. Ya, jadi Pak ini memberikan garis bahwa siapa yang menjadi pembuat, siapa yang menjadi pembantu. Kalau yang pembuat ada PDMU, kalau pembantu ada SA dan SE. Saat kejahatan dilakukan, sebelum kejahatan dilakukan. Ya, oke. Ya tidak mumet nanti. Berikutnya, Dun pleger yang menyuruh lakukan. Ingat ya, dalam praktek orang yang menyuruh lakukan itu berarti ada yang menyuruh, ada orang yang disuruh. Ya. Makanya kenapa terwujudnya delik itu secara penyertaan? Karena ada dua orang tadi. Ada yang menyuruh lakukan, ada yang disuruh melakukan.
pasti nanti akan ada sedikit confuse ya. Kekacauan dalam memahami antara Dunplayhen dengan Uitlokker. Kita lihat dalam Dunplayhen, orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedang perantara ini hanya diibaratkan atau diumpamakan sebagai alat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana. Dengan demikian pada Dunplayhen terdapat dua pihak, yaitu pembuat langsung atau aktor fisikus, onmiddellijk dader, atau manus minister. Jadi orang yang melakukan pekerjaannya secara langsung itu disebut dengan aktor fisikus. Sedangkan pembuat tidak langsung atau orang yang menyuruh lakukan dikatakan sebagai aktor intelektualis atau aktor moralis. Bahasa yang lain, middellijk dader, Dunplayhen, kemudian manus domina. Pak ini suka menggunakan istilah dari pembuat langsung aktor fisikus, pembuat tidak langsung aktor intelektualis atau aktor moralis. Hanya yang perlu dititik tekankan adalah siapa nanti yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya orang yang menyuruh lakukan saja, yaitu aktor intelektualisnya. Sementara aktor fisikusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dia dipandang sebagai alat untuk terwujudnya delik yang dimaksud. Alat itu seperti ya, analoginya seperti meja, seperti kursi, motor, mobil itu. Itu alat. Ya. Jadi alat. Tapi alat ini harus berbentuk manusia. Tidak boleh berbentuk barang. Contoh mobil dikemudikan oleh si sopir untuk mengejar seseorang karena anaknya itu menyerempet tapi melarikan diri, kejar. Kemudian mobilnya ditabrakkan. Tidak bisa dibuat konstruksi, si pembuat intelektualis itu dibantu oleh mobil sebagai apa? Aktor fisikus, tidak bisa. Karena memang mobil itu dipandang sebagai alat. Beda kalau misalnya dia berboncengan dengan orang laki-laki tadi, kemudian orang laki-laki tadi itu sebetulnya tidak tahu. Ya. Jadi Pak Heni itu pernah ya, melihat contoh seperti ini. Jadi ada pemuda di kampung itu kalau melewati salah satu masjid yang tidak dia sukai, itu dia blayer sepeda motornya itu dekat sampai berhenti di depan pintu masjid, blayer. Terganggulah sholatnya orang-orang di situ, entah itu sholat zuhur, sholat asar, kadang-kadang maghrib, asal dia lewat di depan masjid itu dan ada jamaahnya, pasti dia akan mengganggu ketenangan, kekhusyukan dari orang yang menjalankan ibadah di dalam masjid. Dibiarkan, diberikan tenggang rasa, diingatkan sama yang tua-tua untuk menghentikan perilakunya seperti itu, ternyata tidak menghentikan pelakunya. Suatu saat ya, mendekati rakaat keempat, blayer salat zuhur itu. Kemudian begitu salam, ya, salam, beberapa pemuda masjid itu keluar meloncat, ya, keluar itu. Ternyata dia sudah kabur. Nah, lewatlah seseorang yang mereka kenal, kemudian diboncengkan dia. Minta diboncengkan, kejar anak itu. Kejar anak itu. Nah, kemudian dikejarlah itu, sampailah dapat mungkin 1 kilo, karena kejar-kejar motor itu. Kemudian terjadilah pemukulan dari orang yang membonceng tadi.
untuk mengejar karena diteriakin berulang kali suruh berhenti nggak mau. Akhirnya terkejar, dapat kepepet, terjadilah yang namanya helm makan hidung, helm makan mulut, helm makan tangan. Itu kejadian seperti itu. Nah, yang Pak ini tarik dari contoh di sini adalah si pengendara yang diajak menyusul itu yang tidak tahu mengenai apa persoalannya, ini yang dapat dikategorikan sebagai alat. Meskipun dia berada dalam satu sisi dengan si pelakunya, tapi dia tidak tahu sama sekali mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh orang yang di depannya, yang dikejarnya tadi. Kalaupun mau dipertanggungjawabkan, hanya orang yang menyuruh dia untuk mengejar itu. Yang menyuruh dia itulah yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, karena dia bertindak sebagai aktor intelektualis sekaligus sebagai aktor fisikus. Sementara orangnya yang dijadikan suruhan tadi hanya dipandang sebagai alat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, itu nanti contohnya menjadi berbeda saat misalnya contoh beberapa orang itu mengambil motor, mengejar orang tersebut, kemudian melakukan penganiayaan. Ya. Dari si A, si B, si C, si D, si F dan seterusnya itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Baik dengan mereka goncengan, orang yang disuruh mengejar atau dia yang menyuruh tadi, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan karena bukan sebagai Dunplegen, tetapi sebagai Uitlokker. Ini hati-hati ya para mahasiswa dalam membicarakan mengenai antara Uitlokker dengan Dunpleger. Ya. Dunpleger ciri-cirinya atau unsurnya dari ini, alat yang dipakai adalah manusia, bukan mobil, bukan motor yang menabrak warung. Ya, kan pernah kejadian karena dilarang orang tuanya membawa motor, kemudian lari membawa mobil yang dia belum bisa. Sepanjang jalan dia nyerempetin orang lain sehingga membuat orang marah. Kemudian karena gugupnya nabrak satu bangunan rumah makan sehingga mengakibatkan ada orang yang berada di rumah makan itu yang terluka. Ya. Kalau kalian membaca koran atau media televisi, beberapa kejadian di bulan ini itu terjadi seperti itu. Orang itu tidak bisa mengatakan yang bertanggung jawab adalah mobilnya. Saya hanya aktor intelektualis, tidak bisa. Karena mobil ini bukan memang sebagai alat, tapi kedudukannya dalam alat yang dimaksudkan dalam Dunpleger adalah manusia. Ya. Alat yang dipakai itu berbuat bukan alat yang mati, orangnya yang diem aja gitu. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, unsur ketiga inilah sebagai ciri kan mereknya dari Dunpleger. Contoh yang lain itu sering kejadian. Kalau kalian kemana-mana naik bus, kemudian sama-sama membawa tentengan, membawa bingkisan, membawa koper apapun itu. Seringkali banyak orang yang kadang-kadang mengambil yang bukan haknya. Ya, misalnya Pak ini berangkat dari Lampung ke Semarang, zamannya S3 itu. Kita harus melihat orang yang membongkar di bagasi itu seringkali si petugas apa kernet atau kondektur atau krunya dari bus itu seringkali tidak jeli, tidak ingat mengenai barang ini punyanya si A, si B. Nah, karena ada yang turun di Tegal, nanti turun di Pekalongan, turun di Semarang, itu bisa jadi kalau kita nggak hati-hati, barang kita diturunkan. Kenapa? Ditunjuk oleh si orang tadi, itu mas, ini, ya itu termasuk itu, Mas. Nah, supir kernet yang disuruh oleh si pelaku ini, itu bukan sebagai penganjuran, tapi sebagai Dunpleger. Ya, Dunpleger. Karena Pak ini dengan teman-teman rombongan waktu S3 itu pernah kejadian seperti itu. Ujungnya karena isinya itu terkait dengan karya ilmiah ya harus dikejar. Repotnya luar biasa. Orangnya barangkali tidak tahu barang yang diambil dikiranya dikemas bagus itu barang yang berharga secara material. Ya.
Orangnya nggak melihat itu hanya sebagai kertas saja. Tapi bagi mahasiswa S3 yang mau menyerahkan tugas, menyerahkan hasil seminar dan seterusnya, itu menjadi barang yang sangat berharga yang luar biasa. Oke, pembuat material ada dasarnya pasal 44, pasal 48, 51 ayat 2. Ini seperti kita belajar strafusutenggronden, alasan penghapus pidana. Silakan nanti dibaca sendiri. Ini sudah sebelum 47, sudah mendekati. Berikutnya medepleher, orang yang turut serta. Dalam pernyataan medepleher ini, itu orang mengatakan orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Jadi perbuatannya itu mencuri. Bagaimana pencurian itu dilakukan oleh mereka secara bersama-sama. Semuanya berpartisipasi, semuanya berkontribusi. Meskipun orang mengatakan kontribusi saya itu tidak mencuri. Saya hanya membongkar pintu. Pintu orang Lampung atau orang Palembang, itu kalau di kampung itu kan karena rumahnya panjang itu. Yang sering kali kejadian itu kan motor apa-apa ditaruh kalau nggak di rumah samping, rumah belakang. Karena ruang tamu itu biasanya untuk menerima tamu atau bercengkramannya keluarga. Jadi motor ditaruh di samping atau lewat belakang. Nah, begal curanmor itu juga sering melakukan pengambilan pencurian motornya itu di belakang. Beberapa kasus yang Pak Eni amati, modusnya selalu terjadi di belakang. Nah, katakanlah membongkar pintu belakang tadi. Jadi ada yang bertugas membongkar pintu belakang, ada yang bertugas membongkar kunci dengan letter T tadi. Kemudian nanti ada yang menuntun keluar, ada yang membawa motor itu lari dan seterusnya. Jadi kalau ada dua orang itu, bisa jadi dua-duanya tidak memenuhi seluruh unsur dalam pencurian, curanmor. Tetapi ada sebagian. Tapi hakikatnya perbuatan orang turut serta itu bisa mewujudkan delik suatu tadi. Apakah delik pencurian ataukah pembunuhan. Contoh di sini, dua orang pencopet A dan B saling bekerja sama. A yang menabrak, orang yang menjadi sasaran. Kan begitu toh, kalau pencurian copet ya, copet di jalanan itu kan begitu. Dulu Pak Heni bersama keluarga, ada ponakan tuh diincer aja dari tadi. Saya cuma megang aja, Mas. Kamu itu bukan keluarga saya, tapi kok kamu ikut dari sejak di sana ini. Kamu menjauh saja daripada tak gebuk kamu nanti di sini. Hanya dia ngomel-ngomel, loh saya ini sama-sama lewat. Ya sama-sama lewat, tapi mata dan tangan kamu tuh tertuju kepada dompet. Karena bubar daripada kamu dengan teman kamu yang di belakang itu kan teman kamu dari tadi itu. Dulu zamannya pasar bawah, pasar tengah itu masih ramai ya. Itu banyak copet-copet dari Gunung Sari dan macam-macam. Ya, Pak ini pernah bentak mereka. Untung dia belum ngambil dompet ibunya itu. Pernah naik kapal penyeberangan, ibunya sibuk mengemban siapa ya anak yang kedua itu. Kemudian karena sibuk ngurusin anak, nenteng satu bawaan yang ringan, tangan kirinya yang mengenakan jam tangan hilang kecopetan itu. Tapi begitu orang yang saya pegang itu nggak ada itu. Memang copet itu luar biasa. Begitu dapat nggak akan dipegang sendiri, pasti dilempar ke temannya yang lain. Gitu. Pada waktu penyeberangan, saya pulang dari mana? Dari Jakarta atau dari Semarang itu, saya pernah membentak copet
di atas yang. Karena yang mau dikejar adalah ibu-ibu yang membawa anak, membawa tentengan kiri kanan. Jadi luar biasa. Saya cuma hanya megang aja dari belakang. Kamu nggak punya rasa kasihan dengan ibu-ibu udah susah payah, begitu mau kamu copet. Enggak Pak, saya nggak nyopet. Kalau kamu nggak turun sekarang ini, saya omongin kepada orang-orang, saya teriakkan kamu copet, habis kamu. Kadang-kadang ya nggak tega ya melihat copet babak belur dihajar massa berdarah-darah, itu saya juga nggak tega gitu ya. Tapi saya juga nggak tega membiarkan seorang ibu yang membawa anak sudah berkeringat, karena memang kadang-kadang dulu zamannya kita masih muda itu dermaga 1 mungkin terdekat, dermaga 3 itu jauh luar biasa. Ya, mungkin kalian yang dulu orang tua atau kakek kalian menikmati perjalanan penyeberangan feri dari Merak ke Bako itu banyak nuansa ceritanya itu. Di tangga ya banyak copetnya gitu. Luar biasa. Ya, Pak ini pernah jadi korban, keluarga pernah jadi korban. Nah, itulah membuat kita menjadi lebih kuat ke depannya, kita tidak lagi bisa itu. Ya gimana dia bisa mau nyopet, wong Pak ini naiknya ya setelah kapal berangkat, keluar dari mobil ya, milik kelas yang bagus, tidur nyenyak. Mudah-mudahan nanti juga kalian yang mudik hati-hati, siapkan uang secukupnya saja, yang lainnya berada dalam tas yang berada di dekat kalian. Karena saya yakin arus mudik ini melibatkan kurang lebih hampir 110 juta. Ini Rian Andri ini memang kurang ajar. Untung dia Rian Andri. Wibowo. Terlambat kuliah. Saya tadi apa membuat aturan. Apabila ada mahasiswa yang terlambat tetap memaksa masuk, maka akan diadakan kuis dadakan. Disiapkan kertasnya untuk kuis. Nomor 1. Ya. Alasannya apapun saya nggak peduli, pokoknya ada orang mau masuk, kena ketentuan. Nomor 1, ya, dikasih nama NPM, kemudian tanda tangan ya nanti ya menyerahkan. Seperti biasa nanti alamat email Pak ini silakan dikirimkan. Pertanyaannya nomor 1, apakah pengertian percobaan itu? Jawaban nanti bersifat komprehensif, apa itu pengertian, termasuk diatur di mana? Diatur di mana percobaan itu? Di pengertian ada diatur di mana percobaan itu. Kemudian bagaimana konsekuensi pemidanaannya? Konsekuensi pemidanaannya. Itu nomor 1, ada 3 unsur ya, pengertian, dasar hukumnya, dan konsekuensi pemidanaannya. Yang kedua, nomor 2,
apakah unsur-unsur percobaan itu dan bagaimana penjelasannya? Jadi apakah unsur-unsur percobaan itu dan bagaimanakah penjelasannya? Kalian tidak hanya sekedar menjawab niat, permulaan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri, tidak. Tapi bagaimana menjelaskan mengenai itu. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah penyertaan itu lanjutannya dari nomor 3. Mengapa pembahasan pleasure masuk dalam penyertaan? Yang keempat, apakah perbedaan antara doen pleasure dengan uitlokker? Nomor 5 yang terakhir. Apakah perbedaan medepleger dengan pembantu pada saat kejahatan dilakukan? Apakah perbedaan antara medepleger dengan pembantu pada saat kejahatan dilakukan? Langsung dikerjakan, ya, diketik yang rapi, nanti dikirimkan ke alamat email kemarin, siswanto_henny@yahoo.com atau henny.siswanto@eva.unila.ac.id. Waktunya sampai jam berapa? Sampai pukul 12 cukup? 1 jam? Kurang ya? Tak kasih waktu 2 jam. Sampai pukul 13.00. Silakan dikerjakan yang terbaik. Ini berarti kuis dadakan. Pak ini tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.